Aduh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ketua RT, ketua RW, beserta masyarakat Desa Mekarwangi. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Endani Murdani dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, sekaligus sebagai pengelola kegiatan Desa Kelurahan Sadarukun Kabupaten Cianjur, di mana pada tahun sekarang kami diberikan perintah dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan evaluasi Desa Kelurahan Sadarukun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, di mana pada tanggal 9 Mei 2023 kami kedatangan tim dari Kanwil Kumham Jabar untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi, amanah pada tahun 2014 3 desa di Desa Haurwangi, Desa Rangasari, serta Desa Mekarwangi telah ditetapkan sebagai Desa Sadarukun pada tahun 2014, sehingga pihak dari Kanwil Kumham Jabar akan datang ke 3 desa tersebut pada tanggal 20 Juni. Asalnya memang kegiatan itu akan dilaksanakan pada minggu pertama, Senin depan asalnya itu. Tetapi kami meminta waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena pada dasarnya kegiatan ini nantinya ke depannya akan kami jadikan role model, karena untuk pelaksanaan evaluasi baru di Kecamatan Haurwangi, khususnya di 3 desa, di mana memang Mekarwangi ini merupakan salah satu desa yang telah ditetapkan pada tahun 2014 sesuai dengan SK Gubernur nomor 002-1100/BKAD-2014 yang telah menetapkan bahwa Desa Mekarwangi ini telah menjadi desa sadarukun. Dan insya Allah pada tahun depan desa ini akan kami daftarkan juga untuk pendaftaran hakim mediator tingkat nasional untuk kepala desanya. Tepuk tangan. Jadi saya minta dukungan Bapak dan Ibu untuk tahun depan Desa Mekarwangi ini Pak Kadesnya akan kami daftarkan mengikuti seleksi hakim mediator tingkat nasional, di mana di tahun sekarang itu khususnya untuk Cianjur ada sekitar 3 kepala desa yang telah menjadi hakim mediator dan telah kami kirimkan kemarin pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni, yaitu Kepala Desa Ciloto, Cipanas, yang kedua Kepala Desa Salejambe, Sukaluyu, dan yang ketiga Kepala Desa Sindang Jaya, Ciranjang. Tentunya kita ingin dari Kecamatan Haurwangi ini, yang dimana 3 desa yang akan dievaluasi, tentunya 3 kepala desa ini akan kita daftarkan untuk event tahun depan. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi saja, tapi kita pengen nantinya ada perwakilan dari Haurwangi menjadi kepala desa hakim mediator. Karena nanti ke depannya tugas kepala desa itu bukan hanya sebagai pegawai masyarakat, tetapi harus menjadi penengah atau hakim mediator dalam hal penyelesaian konflik yang terjadi di desa masing-masing.
mungkin sebetulnya saya datang ke sini harusnya nanti hari Senin acaranya, karena memang hari Selasa. Karena hari Selasa Pak Kades sedang ada agenda, kemungkinan mungkin nanti hari Selasa pun nanti saya datang ke sini lagi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan teknis sekaligus kegiatan penyuluhan hukum untuk masyarakat desa Makarwangi. Nah, kaitan mungkin dengan persiapan evaluasi yang nantinya akan kita laksanakan pada tanggal 20 Juni, tadi mungkin sudah dibentuk ya kelompok kader hukumnya, kelompok paralegal sama kelompok lembaga adat. Kalau untuk kelompok kader hukumnya siapa keduanya? Ketua kelompoknya siapa yang kader hukumnya? Oh, Pak RW. Ada, oke. Kalau untuk ketua paralegalnya, Pak Tony ya, siap. Dulu sempat mau ikut ya Pak ya kegiatan ini tapi belum masuk. Kalau ketua lembaga adat, Bapak. Oke. Memang dulu pada tahun 2014 Desa Makarwangi telah mengikuti kegiatan ini, di mana dulu itu cuma ada 6 poin syarat desa ini mengikuti kegiatan desa sadar hukum. Salah satunya mungkin tentang PBB di atas 50%, terus rendahnya kasus narkoba, rendahnya kasus kriminalitas, rendahnya kasus perkawinan di bawah umur, terus tingginya angka kesadaran tentang lingkungan, sama rendahnya kasus dropout. Itu poinnya yang dulu. Tetapi memang pada tahun sekarang itu disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala BPHN tentang perubahan kriteria penilaian desa kurang sadar hukum, di mana memang di dalam evaluasi ini harus membentuk yang namanya kelompok kadarku, kelompok paralegal, dan kelompok lembaga adat. Bedanya kelompok kadarku dengan kelompok paralegal itu tugasnya berbeda. Kalau kelompok kadarku itu dibentuk oleh kepala desa beserta jajaran beranggotakan sebanyak 25 sampai 30 personil, di mana tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. Bisa di setiap kedusunan, ke RW-an maupun ke RT-an. Kalau kelompok paralegal tugasnya adalah menyelesaikan persoalan yang terjadi di desa ini. Tadi hampir sama dengan peranan hakim mediator. Kalau kelompok lembaga adat adalah tadi tugasnya menyelesaikan persoalan sekecil apapun, seperti waris, kasus pencurian, kasus penipuan, masalah tanah yang memang tadi bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga alhamdulillah hari ini saya datang ke sini telah dibentuk 3 kelompok tersebut. Yang kedua, untuk syarat evaluasi adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tahun terakhir. Karena memang tahun kemarin tidak ada, berarti kita gunakan pada hari Selasa adalah itu bukti dengan mengundang kepala BNN memberikan edukasi terkait bahaya narkoba. Cuma kalau untuk di desa Makarwangi, apakah telah menjadi desa bersih narkoba atau belum, kita tidak tahu. Ya. Selain itu, nanti juga harus ada sarana prasarana mengenai ruangan konsultasi hukum. Dalam kegiatan evaluasi yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20, terdapat bangunan atau terdapat ruangan tentang konsultasi hukum, di mana ruangan itu bisa digunakan apabila terdapat persoalan yang terjadi. Bisa diselesaikan oleh kepala desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, ketua paralegal, ketua lembaga adat,
terduga pelakunya, misalkan terduga korbannya diselesaikan di ruangan tersebut. Kalau dulu sih memang tidak ada ruangan pengaduan hukum atau konsultasi hukum. Termasuk akses informasi hukum seperti televisi, koran, majalah, internet, radio, yang dimana memang setiap desa itu mungkin ada beberapa item, tapi kalau yang publik itu jarang terjadi. Ya. Dan ketersediaan ruangan perpustakaan dengan isinya ada buku-buku tentang aturan, tentang undang-undang, kalau memang ada. Nah, apakah di Pekalongan sudah ada perpustakaan desa? Bukunya ada, ruangannya itu. Tentunya nanti ke depan saya berharap Desa Mekarwangi dapat memiliki ruangan perpustakaan, ya. Sehingga tadi edukasi kepada masyarakat tentang aturan itu dapat dirasakan. Atau misalkan raknya ditaruh di depan, buku-bukunya misalkan tentang aturan, undang-undang, bisa dibaca oleh masyarakat. Ya. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi juga harus menjelaskan mengenai masalah Kamtibmas, terutama 3 tahun terakhir. Tidak boleh ada kasus-kasus yang bersifat extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, maupun korupsi. Makanya sudah 3 periode, apakah pernah mendengar beliau ada masalah? Tidak ada? Ya. Oke, cukup bagus. Karena kami ingin tahun depan beliau mewakili Syiah untuk menjadi hakim mediator. Ya. Jadi selama 3 tahun terakhir itu tidak boleh ada kasus yang berkaitan dengan masalah teroris, korupsi maupun narkoba. Di samping itu juga mengenai masalah kesehatan seperti penanggulangan COVID, mungkin ya, stunting, terus masalah kesejahteraan. Tentu ini nanti akan menjadi bahan penilaian tim dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar. Nah, untuk kasus 3 tahun terakhir, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan polsek setempat, namun datanya belum kami terima. Kemungkinan harus dari desa, gitu ya. Nanti silakan. Kita hanya minta rekam saja. Tahun 2014 berapa kasusnya, tahun sekarang berapa kasusnya. Nah, selain itu juga, kenapa tadi dibentuk dengan adanya kelompok lembaga adat? Karena ini pun menjadi tolak ukur. Apakah pernah menyelesaikan persoalan apa di desa ini? Bukti evidennya apakah ada atau tidak? Tapi penyelesaian ini secara non-litigasi atau secara kekeluargaan, tidak ke pengadilan. Mungkin sering ya menyelesaikan persoalan, tetapi yang memang secara non-litigasi atau tidak naik ke permukaan. Kalau untuk bantuan hukum mungkin belum punya MOU berarti ya, jadi masalah. Nah, yang terakhir adalah rekapitulasi jumlah peraturan desa yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Berapa perpres yang telah dibuat oleh Desa Mekarwangi, itu yang nanti akan menjadi acuan dalam kegiatan evaluasi. Kami berharap nantinya pada tanggal 20 personil yang harus hadir adalah kelompok kadarku, kelompok pararegal, dan kelompok lembaga adat beserta perangkat desa dengan total 30 personil.
Jadi jika kelompok kader umumnya misalkan 25, nanti dipilih saja lembaga dan yang berapa saja dipilih saja, jadi tidak semuanya, hanya ketua dan anggota. Ya. Karena untuk kegiatan evaluasi mungkin hampir sama dengan kegiatan penilaian desa sadar hukum. Cuma mungkin bedanya kalau penilaian desa kelurahan sadar hukum itu itemnya banyak. Ada sekitar 94 indikator. Tetapi untuk evaluasi kurang lebih ini sekitar 20 indikator. Tentunya kelompok tadi yang telah dibentuk pada hari ini, saya berharap nantinya dapat menjawab pertanyaan dari tim asesor atau tim evaluasi, sehingga nanti pada hari Selasa itulah yang nanti akan kita bahas. Tidak usah takut, tidak usah ragu, karena memang ini hanya evaluasi. Tapi saya berharap tujuan evaluasi adalah tadi untuk mempertahankan apakah desa Mekarwangi ini masih sadar hukum atau tidak. Karena lingkup yang namanya kesadaran itu bukan hanya masalah Kamtibmas Bapak dan Ibu, tetapi ruang lingkup kesadaran itu banyak. Contoh, tepat membayar PBB pun itu salah satu kesadaran hukum. Membayar PBB tepat waktu, menjaga lingkungan juga itu sama kesadaran hukum. Tidak terdapat kasus KDRT itu pun sama. Perlindungan anak dan perempuan itu pun sama. Trafficking apalagi? Narkoba ya. Tetapi bagaimana cara kita supaya persoalan itu tidak lantas naik ke permukaan? Setiap ada masalah, setiap ada persoalan, saya mohon untuk tidak dinaikkan dulu, tidak langsung lapor dulu, tapi minimal diselesaikan di tingkat RT. Kalau RT nggak bisa, naik ke RW. Kalau RW nggak bisa, naik ke desa. Jadi setiap persoalan itu mungkin pasti ada titik temunya. Nah, kita sebagai masyarakat mampu tidak untuk bisa mengendalikan diri. Sehingga tadi, jika persoalan itu dapat selesai secara non-litigasi, berarti itu poin. Tidak menambah angka kasus persoalan. Termasuk kasus perkawinan di bawah umur pun itu menjadi patokan juga. Saya mau tanya, kalau di desa Mekarwangi pernah mendengar ada yang namanya perkawinan di bawah umur? Ada tidak? Hah? Di tempat itu tidak ada, tapi di tempat yang lain ada tidak? Pernah tidak mendengar? Ada. Tidak. Ya. Karena yang namanya kasus perkawinan di bawah umur adalah tadi dapat membahayakan anak perempuannya itu. Cuma memang adat budaya di kita bahwa kalau punya gadis harus segera dinikahkan. Satu itu. Terus yang kedua, karena kecelakaan, ini biasanya yang menjadi patokannya. Tapi memang saya meyakini di setiap desa atau kelurahan pasti ada yang seperti ini. Ya. Cuma memang bagaimana kitanya, gitu. Nah, saya berharap di desa Mekarwangi ini tentunya karena kita akan menghadapi tim evaluasi di mana nama desa dipertaruhkan. Jadi jangan sampai predikat yang sudah diraih oleh desa Mekarwangi dengan ini buktinya dapat dicabut kembali.
Sehingga kemarin perintah dari Bapak Kabag Hukum selaku pimpinan saya untuk dapat mempertahankan predikat Desa Mekarwangi sebagai desa sadar hukum. Tentunya di Kecamatan Haurwangi kurang lebih ada sekitar 9 desa ya, 8 desa. Di Kecamatan Haurwangi pada tahun 2014 baru diikuti oleh 3 desa. Sampai dengan tahun sekarang pun itu tidak ada lagi. Saya akan mendorong tahun depan khususnya di Kecamatan Haurwangi agar nanti mengusulkan 1 desa perwakilan, karena sudah 49 tahun dari Kecamatan Haurwangi tidak ada desa satupun yang ikut kegiatan ini selain yang terakhir adalah Mekarwangi, Ramasari, dan Haurwangi. Berarti tersisa 5 lagi yang belum ditetapkan sebagai desa sadar hukum. Tentunya ini merupakan prestis untuk desa Mekarwangi telah mendapat kepercayaan dari Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan saya berharap predikat ini dapat dipertahankan. Kira-kira bisa, Bapak dan Ibu? Harus siap ya, nanti tanggal 20 kita ada bimbing evaluasi. Karena memang tadi kegiatan ini diprakarsai oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Dan kami dari bagian hukum Sekretariat Daerah Cianjur akan terus mengawal kegiatan ini. Tentunya mungkin nanti dari tanggal 12 Juni kita nanti menjangkau dulu Desa Haurwangi dan Desa Ramasari. Tanggal 13-nya di desa sini. Makanya mungkin hari ini akan saya cek kelengkapan administrasinya seperti apa. Karena memang tadi sudah dibentuk, tinggal mungkin nanti di SK oleh Pak Kades, tinggal nanti ditandatangani. Kira-kira itu ya Bapak dan Ibu ya. Barangkali kita boleh ditanyakan terkait dengan persiapan evaluasi dari sadar hukum, atau misalkan Bapak dan Ibu punya persoalan apa tentang aturan atau hukum, maka silakan. Disebabkan persiapannya saudara sekedar orang manusia anu sarua tadi dibentuk, terutama para ketua anu tilu seperti tadi, mudah-mudahan bisa mengatribut lah, mudah-mudahan biasa ayatnya. Iya. Lebih siapnya, mungkin kami 13 siap hadir. Siap. Pak Tony siapa? Sarang saya tadi Pak Tony teh. Sarang Bu Sa. Hah? Oh, sarang Bu Ai siapnya. Hah? Bikin tos. Nah, ini balik mana? Balik shopping. Nah, itu siapin kunaon ini. Hah? Sok siap hadir lah panggilan Subhanahu Salawas ari ayah orang nama panginten kan mau bingung gitu. Maka pengen kita susah tuh. Balik usaha. Sekretarisnya. Badan di Miron sareng teli tadi di naon betulnya. Dilihat tadi biar boleh tadi. Atas satu siap itulah ini berdampak kemana-mana. Ya. Buat. Pak Erekatan siapnya, tanggal kapit 13. Pak Tony sampai Erekatannya. Belum. Sudah siap. Sehat tuh. Siap Sok sehat itu untuk mantasan supaya yakin gitu. Insya Allah kapit 13 siap. Kemudian pembinaan kapit 13 namanya. Kapit 20. Nah kapit 13 awal kapit 20. Badannya siap deh, badannya siap.
menampingi Pak Tony. Ya pada jalan ini kalau bisa diminta buat ini. Terus Pak Ujang Mamur siap pakai kaping 17-20 siapnya. Alhamdulillah siap Olis. Salam satu Pak Ujang sama Ibu Eva-nya. Ya. Ibu Eva Mas Bu Leni-nya. Oh, baru siap di SKA. Siap sadayana siap mensukseskan. Siap. Nah, mudah-mudahan Pak Mekarwangi betul-betul menjadi desa sadar hukum yang jadi juara. Nah, amin ya. Kita dukung bersama, kita berusaha bersama, kita bebarengan apa yang diperlukan untuk menjadi desa sadar hukum itu seperti apa dan bagaimana kerjanya, kita bebarengan saja. Tanya, intinya seperti itu. Siap ya, kita mensukseskan. Mudah-mudahan kita Pak Kades di perwakilan dan tadi di Senam Kebupaten biasa berjalan. Oke Pak, mudah-mudahan kita dukung sama-sama ya. Terus polis deal, Pak, film tadi. Daya pertarasan kakek Semantawis Banten. Ayah maka mumpung ayah bapak kan Rawasin Banten pokoknya tata mesna ayah pakarna mah Banten. Upamanya ayah Pak Bibi pada ada apa bingung. Ayah. Bapak Ibu paminta kalau melengkapi maksudnya Pak Maman yang kajak sahabat baladna bagi sabadami ada bisa aduh ini sok saha Pak itu tuh Pauki Kang Pada Suki implementasi hukum tah pada saha setan kuliling ke tadinya 5 seperti itu. Jangan Pak ada biasa Pak Heru, misalnya Pak BPD mohon izin bahwa kegiatan ini memang tidak masuk dalam BPD, tapi mohon izin karena ada anggaran yang memang bisa diangkut itu masuk ke dalam anggaran perubahan. Ya, perubahan, insya Allah kalau datang hadir apa yang hilang saya di KPU 20 kalau memang hadirnya seperti itu tapi sebenarnya Pak kalau saya nah tapi gak bisa mentari ternyata ada dari KPU 20 sekali dulu atau gitu ya kami anggaran perubahan mah ya Oktober manualnya berangkatan Oktober kan gitunya jadi KPU 20 lah nah jadi dari 3 kali pertemuan sudah tadi secara akal kali sekarang ini 30 aja 30 usahakan kota ibu Ya, perlu kami sampaikan juga dalam kegiatan ini terkait dengan evaluasi memang betul karena memang ini perdana sehingga desa memang belum menganggarkan di dalam murni maupun perubahan. Tetapi memang ini adalah sifatnya kalau evaluasi memang bisa dianggarkan nanti di perubahan. Tentunya nanti BPD saya minta dengan kepala desa kita komunikasi karena memang kita akan kedatangan tamu dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan kemarin arahan dari pimpinan kami juga terhadap 3 desa yang akan dilakukan evaluasi tentunya nanti di perubahan bisa dianggarkan, bisa diambil dari dana desa, bisa diambil dari KMS, bisa diambil dari DBH. Itu silakan kemudian bisa masing-masing. Karena memang tadi suratnya jelas dari Ahli Hukum Jaga surat ini. Saya betul Pak dan dipertegasnya bahwa kita bisa melakukan dalam perubahan di sesi Oktober, tapi karena memang boleh penggunaan di bulan Juni ini. Maka penelitian tadi Bu Ani senata keberatan, kurang si izinnya susunya, Pak Tony, Pak Tarisna, ada salah, baca,
Sok dokter sawe. Berangkat. RT RW. Nong RT RW. Entong. Bila ke masyarakat Pak, Pak apa sih? Watang. Terus dari Publik, langsung terus mana tadi? Ayo, Pak DKI, Pak Publik, penjelasan saya, terus ngobrol, sabelahna. Tali. RT/RW aku Pak. RT/RW. Ya, penjelasan saya, Tali. Pak Dadang, Pak Iwan. Pak Iwan, Pak. Pak Iwan. Pak Dedi Irawan. Air. Jadi akses keadilan. Sirdana sarang muncul. Nyantau. Pak Jena. Itu Pak Dede itu. Pak Dede tadi ratusan ya. Paling nyampe. Jadi tadi Sedikit mungkin saya sampaikan Pak Ganes. Jadi untuk kelompok hukum yang kami buat itu untuk akses informasi hukum ya, terutama yang memang perangkat desa kalau bisa dimasukkan, karena di dalam akses informasi hukum ini menangani tadi kegiatan sosialisasi satu itu, yang kedua mengenai sarpras, bisa kasih perencanaan atau kasih perencanaan bisa dimasukkan. Kalau untuk proses implementasi mungkin ini kalau di desa ada kasih kreatif atau Polres misalnya tidak ada ya, karena memang kalau untuk proses implementasi mungkin ini lebih ke persoalan permasalahan hukum di masyarakat ya. Kalau untuk akses keadilan tokoh agama atau tokoh sesepuh lah mungkin nanti bisa dimasukkan, nanti siapa yang akan mengisi orang-orangnya. Dan yang terakhir itu akses demokrasi regulasi kaitan dengan regulasi peraturan desa, mungkin ini sektes yang akan masuk ke dalam rangkaian kelompokan hukum ini ya. Itu